Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Nasution. Saya akan membaca materi tentang mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang identifikasi pengembangan usaha. Identifikasi pengembangan usaha itu ada dua. Yang pertama, pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Yang kedua, ada hambatan dalam pengembangan usaha. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli dan terampil, kinerja keuangan usaha yang buruk dan sebaiknya. Tapi hambatan-hambatan itu semua dapat diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Pengembangan usaha bukan saja dibarengi dengan modal yang banyak atau tenaga kerja yang terampil, tetapi juga harus dibarengi dengan niat dari diri kita sendiri. Dengan niat yang sungguh-sungguh, kita bisa mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar. Jika tidak mengembangkan usaha dengan sungguh-sungguh, maka sebaliknya usaha kita akan bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya di sini ingin membahas tentang strategi dan cara mengembangkan usaha. Strategi dan cara mengembangkan usaha yaitu bagaimana cara mengembangkan usaha yang kita miliki agar sesuai yang kita harapkan. Di sini ada 5 cara strategi dan cara mengembangkan usaha. Yang pertama yaitu strategi dan cara mengembangkan usaha dengan melakukan pengelolaan terhadap produk atau dengan melakukan inovasi-inovasi terbaru agar produk kita tidak kalah saing dengan produk lainnya. Yang kedua yaitu strategi dan cara mengembangkan usaha dengan melakukan mempromosikan hasil produk kita dengan melakukan iklan agar produk yang kita tawarkan secara terus-menerus tidak melupakan para pelanggan. Tiga yaitu strategi dan cara mengembangkan usaha dengan memberikan harga yang terjangkau dan memberikan pelayanan terbaik dan jangan memberikan harga yang terlalu mahal agar pelanggan bisa langsung menilai hasil kinerja yang kita miliki. Yang keempat yaitu strategi dengan cara mengembangkan usaha dengan hubungan yang harmonis dengan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal itu seperti distributor, para pemasok ataupun para karyawan, sedangkan pihak internal yaitu para pegawai. Yang kelima yaitu strategi dengan cara mengembangkan usaha dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dan mau belajar agar usaha yang kita miliki dapat berkembang semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. D. Tingkatan dalam pengembangan usaha. Pengembangan usaha memiliki tingkat yang berbeda. Level atau tingkatan tersebut menjadi produk, komersial, dan korporasi. Berikut adalah tingkatan-tingkatan yang ada pada pengembangan usaha, yaitu yang pertama, tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan. Tingkat pengembangan usaha dibagi menjadi satu kategori, yaitu perkembangan inkremental. Yang B, tingkat komersial. Dalam contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu yang secara psikologis kuat dan mampu menangani banyak masalah. Yang E, unsur-unsur dalam mengembangkan usaha. Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada dua, yaitu A, unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal. Adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak barang yang harus diproduksi. Yang ketiga, membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Yang B,
unsur dari pihak luar atau pihak eksternal, mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. F. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha. Pengembangan usaha terdiri dari beberapa aspek seperti aspek strategi, manajemen pemasaran, dan penjualan. A. Aspek strategi, contohnya meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan yang ada oleh konsumen, menciptakan pasar baru, menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. B. Aspek manajemen pemasaran, contohnya menembus dan menguasai pangsa pasar, mengolah situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti, memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti impor produk ke luar negeri. C. Aspek penjualan, contohnya memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Banyak volume produk yang akan dijual, tingkat keamanan dalam proses penjualan barang, menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Tujuan usaha: 1. Agar pelaku usaha memperoleh gambaran secara detail tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan usaha. 2. Agar pelaku usaha dapat membandingkan antara cita-cita, harapan dengan realita yang terjadi dengan usaha sedang dijalankan. 3. Agar pelaku usaha dapat mengembangkan strategi dan menguji strategi yang diharapkan dari sudut pandang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Ulfaya VAR. Saya akan membacakan materi tentang jenis usaha. Jenis usaha terbagi dua. Yang pertama, jenis usaha yang dikelola. Jenis usaha yang dijalankan adalah produksi masker daun bidara. Mengingat modalnya yang terjangkau oleh masyarakat dan mahasiswa, dan bagi kaum wanita yang suka memakai masker untuk alat kecantikan. Kegunaan daun bidara yaitu daun-daunnya yang muda dapat dijadikan sayuran, daunnya yang tua untuk pakan ternak, rebusan daunnya diminum sebagai jamu. Daun-daun ini membusa seperti sabun apabila diremas dengan air dan digunakan untuk membandingkan orang yang sakit demam. Kedudukannya dalam agama Islam, bidara atau sidr memiliki kedudukan dalam agama Islam. Pohon ini disebutkan di beberapa surah dalam Al-Quran, yaitu 1. Sebagai pohon bidara yang sedikit jumlahnya, Quran Surah Saba ayat 16. Sebagai pohon bidara yang tak berduri, Quran Surah Al-Waqiah ayat 28. Yang ketiga, sebagai pohon bidara perbatasan akhir Sidratul Muntaha dan pohon bidara yang diliputi Sidratul Mayaksya, Quran Surah An-Najm ayat 13-16. Yang kedua, jenis usaha yang direncanakan. Jenis usaha yang bergerak di bidang kecantikan, lebih tepatnya masker dan daun bidara. Yang pasti di dalamnya terdapat daun bidara yang akan membuat wajah kita menjadi segar. Usaha yang kami buat ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Pasti akan laris dan banyak penggemar. Maka dari itu kami merencanakan untuk mengembangkan usaha ini agar semakin banyak yang membeli masker ini. Untuk mendukung rencana usaha, kami berupaya memasarkan atau mendatangi tiap-tiap kelas yang ada di kampus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Claudia Falitismon akan membacakan hasil pembahasan kami selanjutnya, yaitu tentang bahan baku usaha. Yang pertama adalah daun bidara. Selain untuk perawatan wajah, daun bidara juga kaya manfaat. Yang pertama, untuk menyembuhkan demam.
Daun bidara juga bersifat antimikroba yang ampuh dalam membasmi jamur, bakteri, dan patogen lain yang menyerang tubuh. Daun bidara juga dapat mengontrol gula darah, dapat juga melebatkan dan menghitamkan rambut. Dan daun bidara juga bisa digunakan sebagai perawatan kulit dan dapat mencerahkan kulit. Dan daun bidara ini bersifat menenangkan dan bisa mengatasi depresi. Yang terakhir, daun bidara juga dapat mencegah kerusakan DNA. Selanjutnya, bahan baku yang kedua yaitu kelapa. Kelapa ini digunakan untuk minyak bidara ya guys. Kelapa juga dapat menurunkan kolesterol, pembangkit energi, memperbaiki metabolisme tubuh, dan mengandung zat antioksidan. Selanjutnya, saya akan membacakan peralatan yang digunakan untuk pembuatan produk kami. Yang pertama, kompor, panci, blender, baskom, sendok, dan laser. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama ada bahan produksi. Jadi bahan produksi itu ada dua. Yang pertama nama bahan produksi, terus yang kedua ada proses produksinya. Nama bahan produksinya itu ada dua. Yang pertama daun bidara. Proses produksinya yang pertama itu daun dikeringkan lalu kita blender sampai halus. Yang kedua, keringkan kembali daun bidara. Yang ketiga, setelah itu baru kita packing dan siap disajikan. Nama bahan produksi yang kedua itu ada kelapa atau minyak bidara. Proses produksinya yang pertama ada kelapa diperas. Yang kedua, setelah itu air santan direbus. Yang ketiga, tunggu air santan sekitar 15 menit untuk didinginkan. Materi selanjutnya yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi ada dua. Yang pertama ada biaya tetap. Yang kedua harga bahan produksinya. Biaya tetap itu ada 4. Ini termasuk juga bahan-bahannya. Harga bahan-bahannya yang pertama ada daun bidara. Harga bahan produksinya Rp25.000. Yang kedua biaya tetap kelapa dengan harga Rp6.000. Yang ketiga ada botol plastik dengan harga Rp5.000. Selanjutnya yang keempat ada stiker dengan harga Rp4.000. Jadi jumlah total semuanya itu sekitar Rp40.000. Jadi modal yang kami keluarkan seluruhnya Rp40.000. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi lokasi, yaitu di kampus Universitas Muslim Nusantara dan kampus terdekat yang berada di Kota Medan. Yang kedua, segmentasi waktu, yaitu dari siang hingga sore. Yang ketiga, segmentasi harga. Harga produk yang kami jual, satu botol masker harganya Rp10.000 dan satu botol minyak bidara harganya Rp20.000. Yang keempat, segmentasi demografi. Dikhususkan kepada orang yang dewasa dan yang remaja. Yang kelima, segmentasi psikologis, yaitu masyarakat menengah dan masyarakat yang menengah ke bawah. Segmentasi sosial dan budaya, yaitu mahasiswa atau masyarakat dan jenis-jenis suku, budaya, dan agama. Perencanaan usaha dan pengembangan modal usaha. Untuk perencanaan usaha, kami akan menjual produk kami di sekitar kampus kami, yaitu di kampus Universitas Muslim Nusantara di Jalan Garu 2. Untuk target utama kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi di kampus kami, karena produk yang kami jual bisa digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Jika ada masyarakat yang ingin membeli, kami akan menjualnya. Dan kami juga akan mempromosikan produk kami kepada kampus-kampus terdekat yang ada di sekitaran Kota Medan. Kami juga mempromosikannya di akun sosial media kami, yaitu Instagram dan Facebook. Untuk pengembangan modal usaha, modal yang kami keluarkan terbilang sedikit, yaitu sekitar Rp40.000. Kami sudah bisa memproduksi 2 botol minyak bidara dan 4 botol masker. Kesimpulan, apapun usaha yang dijalankan, asalkan kita serius dalam menjalankan usaha tersebut, mudah-mudahan rencana tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang terpenting di dalam menjalankan sebuah usaha adalah kemauan, kegigihan, ketekunan, mau bekerja sama, berinovasi, dan tidak takut gagal. Maka dari itu dengan penuh perjuangan kami rencananya ingin
mengembangkan usaha ini agar terus meningkat. Dalam membuat usaha ini, biasakan bahan bakunya itu dari bahan-bahan yang bermanfaat agar pelanggan juga sehat dan bisa menjadi pelanggan setia kita. Dengan membuat bahan baku yang sehat, pasti hati kita juga merasakan bahagia. Dan membuka usaha itu kita jangan maunya untung terus. Dalam suatu usaha pasti memiliki kerugian juga. Jika ada orang yang membuka suatu usaha dengan mendapatkan untung saja, pasti dia menjalankan usaha tersebut dengan tidak halal, seperti menaikkan harga yang tinggi. Terima kasih.